Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari Sabtu pertama atau lebih dikenal dengan Sabtu Imam. Pada hari ini gereja mengajak kita semua untuk mengenang, mendoakan para imam dan para calon imam kita. Bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini mengajak kita untuk bermenung tentang Kristus sebagai rekonsiliasi kita dan Tuhan atas hari Sabat. Diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab yang pertama ayat 21 sampai 23 dan juga Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudari terkasih, saya teringat cerita tentang sebuah keluarga yang setiap malam berdoa rosario bersama. Nah, suatu hari anak bungsunya menguap panjang karena lelah. Setelah seharian begitu banyak kegiatan dan aktivitas sekolah, sang ayah langsung marah besar. Kalau tidak khusyuk, lebih baik tidak usah ikut doa. Sang ibu ikut menegur, suasana menjadi tegang. Akhirnya, saudara, doa yang seharusnya membawa damai malah berakhir dengan pertengkaran. Nah, bukankah seringkali kita juga terjebak seperti itu? Kita menjaga aturan doa atau ibadah, tetapi lupa bahwa tujuan akhirnya adalah kasih, damai, dan sukacita bersama Tuhan. Nah, dalam bacaan pertama, saudara-saudari, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita semua dahulu jauh dari Allah, bahkan memusuhi Dia. Tetapi melalui Kristus kita sudah diperdamaikan. Namun, rekonsiliasi ini, saudara, bukan sesuatu yang otomatis selesai. Paulus berkata, kita harus tetap bertekun, berakar, dan tidak goyah dalam pengharapan Injil. Artinya apa, saudara? Iman kita bukan hanya status sudah dibaptis atau sudah menjadi Katolik, melainkan perjalanan yang terus-menerus. Kita dipanggil untuk menumbuhkan relasi kasih yang sudah dipulihkan oleh Kristus. Sementara dalam Injil, saudara-saudari, orang Farisi menegur murid-murid Yesus karena dianggap bekerja pada hari Sabat, memetik dan menggosok bulir gandum. Yesus, saudara, tidak membantah dengan aturan, tetapi langsung menegaskan Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini, saudara-saudari, Yesus ingin berkata, aturan Sabat bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, Sabat baru mencapai maknanya ketika kita bersatu dengan Kristus, Sang Tuhan atas hari Sabat. Nah, kalau Rasul Paulus berbicara tentang rekonsiliasi dengan Allah dan Injil menampilkan Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat, maka pesan besarnya jelas. Kristuslah, saudara-saudara, pusat hidup iman kita. Sekali lagi saya katakan, Kristuslah pusat hidup iman kita. Aturan doa, ibadah, atau peraturan gereja memang penting, tetapi semua itu hanyalah sarana. Tanpa Kristus sebagai pusat, aturan bisa berubah menjadi beban. Dengan Kristus sebagai pusat, aturan justru menolong kita semakin dekat kepadanya. Nah, saudara-saudari, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh hidup dalam rekonsiliasi dengan Allah? Ataukah hanya puas dengan status lahiriah sebagai orang Katolik? Apakah saya lebih menekankan aturan luar daripada kasih sejati dalam keluarga, komunitas, dan pelayanan? Apakah saya sudah menaruh Kristus sebagai pusat hidup saya, sebagai sumber damai dan bukan beban? Nah, hari ini mari kita belajar menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita dalam doa kita, bukan sekedar mengulang-ulang kata-kata, tetapi membuka hati bagi kasih-Nya. Dalam ibadah, bukan sekedar memenuhi kewajiban, tetapi sungguh mengalami damai sejahtera Allah. Dalam hidup sehari-hari, bukan sekedar menaati aturan, tetapi menghadirkan kasih Kristus yang nyata. Sebab Kristuslah yang telah mendamaikan kita
dan Dialah Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas hidup kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa untuk Anda dan saya, untuk kita semua. Tuhan Yesus, Engkaulah pusat hidup kami. Ajari kami menjaga rekonsiliasi denganmu, bukan dengan hati yang kaku oleh aturan, tetapi dengan kasih yang hidup dan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Berdoalah untuk para imam dan calon imam, para religius di mana saja pada hari ini. Semoga Tuhan membalaskannya dengan berkat yang berlimpah-limpah. Shalom.